Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi di mata kuliah kita yaitu Teknologi Informasi Kesehatan. Baik, pada minggu hari ini kita akan melakukan pengajaran terkait dengan aplikasi digital. Nah, seperti halnya yang sudah kalian kerjakan kemarin terkait dengan SIM RS dan Simpus, di mana bahwa aplikasi kesehatan yang dibuat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan itu sudah cukup banyak sampai saat ini. Seperti halnya banyaknya aplikasi-aplikasi di dunia kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan. Salah satunya yang kalian sudah pelajari kemarin dalam bentuk tugas, yaitu SIM RS dan Simpus. Nah, tapi sebelum sini kita balik sedikit, yaitu apa yang dimaksud dengan aplikasi digital kesehatan. Nah, aplikasi digital kesehatan adalah perangkat medis digital yang dapat membantu diagnosis dan terapi penyakit serta mendukung gaya hidup sehatnya. Jadi di sini terlihat bahwa aplikasi digital kesehatan itu tidak hanya dalam bentuk pelayanan, tapi juga dapat membantu diagnosis, melakukan terapi penyakit, serta mendukung gaya hidup sehat. Nah, jadi di sini kita akan pelajari beberapa aplikasi kesehatan, yang mana yang pertama yaitu SIM RS. Nah, SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini adalah sebuah aplikasi atau sistem yang dirancang khusus untuk membantu manajemen dan operasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, sebetulnya aplikasi ini masih sebatas untuk membantu perangkat-perangkat atau tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit agar bisa saling berkoordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya misalnya ketika ada pasien yang datang ke bagian instalasi gawat darurat dan ketika pasien yang datang tersebut diperiksa dan disuruh untuk melakukan rawat inap, maka dengan bantuan si meres ini, eee, nakes itu akan lebih mempermudah mempermudah untuk melakukan booking kamar, mengambil kamar, atau menyiapkan kamar untuk pasien. Sehingga waktu tunggu pasien, waktu pasien di IGD itu tidak begitu lama. Begitu juga dengan misalnya ada ketika ingin melakukan pemeriksaan laboratorium dan yang lain, maka koordinasi dari bagian-bagian yang terkait itu menjadi lebih mudah. Selain itu di Simeres ini juga Eee, dapat melihat, misalnya, pengeluaran yang masuk terkait dengan misalnya, akuntansinya, terus misalnya dalam 7 hari terakhir itu pasiennya misalnya ada berapa banyak jumlahnya dan penyakit yang dialami pasien itu, kategorinya apa saja, sehingga bisa membantu rumah sakit dalam mengevaluasi, kinerja dari beberapa pos-pos di rumah sakit. Nah, itu salah satu tujuan kenapa si Meres ini dibuat. Selanjutnya ada yang namanya Simpus. Nah, Simpus, hampir sama dengan si Meres sebetulnya, di mana sistem informasi manajemen puskesmas ini dibuat untuk membantu para, petugas yang ada di puskesmas tersebut agar, pelayanannya, terus sistem pelaporan dan yang lain itu bisa berjalan dengan baik dan dengan baik. Seperti halnya dengan SIM-RES, Simpus ini juga, sebetulnya masih sebatas pengguna untuk, petugas, belum sampai ke taraf masyarakat atau pasien untuk menggunakan, Simpus atau SIM-RES ini. Kenapa? Karena, dalam bentuk pelayanan aplikasi digital itu seharusnya, beberapa aplikasi juga dapat diakses oleh, pasien. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal, eee, membantu dalam pemesanan, misalnya ngambil nomor antrian, terus misalnya untuk, ingin periksa, terus, melakukan check-in awal, itu tidak perlu datang ke rumah sakit terlebih dahulu atau tidak perlu datang ke puskesmas terlebih dahulu, sehingga sistem pelayanannya dapat berjalan lebih, maksimal. Selain itu, ini bentuk, website atau sistem dari Simpus tersebut
Di sini terlihat ada beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Ini untuk bagian, tim pendaftarannya di administrasi itu, terkait dengan loker, kasir itu sudah dibagikan pos-posnya sendiri-sendiri. Terus untuk bagian pemeriksaan itu untuk pemeriksaan yang ada mulai dari umum, poli, yang ada di puskesmas tersebut itu sudah ditempatkan dalam sistem ini. Sehingga apa? Sehingga sistem, record dari pemeriksaan itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu, ada yang namanya aplikasi konsultasi. Nah, aplikasi konsultasi ini adalah aplikasi kesehatan yang berupa pelayanan berupa konsultasi. Nah, ini, beberapa aplikasi seperti halnya telemedicine, terus, sebetulnya aplikasi-aplikasi konsultasi itu cukup bervariatif ya. Kenapa? Karena untuk dunia atau di tahun-tahun sekarang yang namanya digitalisasi itu sudah sangat banyak banget karena kita tahu bahwa, bahkan sosmed pun itu bisa dikategori sebagai aplikasi kesehatan. Kenapa bisa dikategorikan sebagai aplikasi kesehatan? Tergantung fungsi dan penggunaannya. Kalau misalnya sosmed yang digunakan atau misalnya, media yang digunakan tersebut itu digunakan untuk menyebarkan informasi, melakukan konsultasi, maka media-media tersebut itu bisa dikategorikan sebagai media-media kesehatan. Begitu juga dengan aplikasi. Sehingga untuk, aplikasi konsultasi ini sebetulnya tidak terbatas seperti halnya telemedicine, karena aplikasi-aplikasi konsultasi tersebut itu lebih berfokus pada yang namanya, obrolan atau diskusi antara pasien dengan dokter. Untuk bentuk aplikasinya untuk saat ini itu sudah sangat banyak ya, seperti halnya Halodoc itu juga ada, konsultasinya, ngechat dengan dokter, terus untuk membeli obat, misalnya untuk konsultasi obat itu juga ada, atau untuk telemedicine sendiri itu juga ada, bentuk-bentuknya. Di sini juga bisa kalian lihat, di sini juga banyak banget fiturnya seperti halnya ingin chat dengan dokter, dokter yang ingin kalian ngechat itu juga bisa harganya free atau misalnya ada berbayar, itu juga ada. Terus, misalnya ingin membeli resep, ingin menanyakan resep misalnya, kita ingin konsultasi terkait dengan penyakit yang kita alami, terus, ingin meminta resep secara online, itu juga bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi konsultasi seperti telemedicine ini. Selain itu, ada juga, aplikasi kesehatan yang membantu pelayanan seperti halnya, proses pembayaran online. Misalnya untuk saat ini ketika kita mau membayarkan obat di kasir, kadang itu harus bayar cash misalnya. Tapi, tidak menutup kemungkinan jika ada beberapa rumah sakit yang menggunakan sistem pembayaran digital, itu sangat membantu misalnya. Ketika kita mau membayar sesuatu, kita tidak perlu, berjalan kaki lagi ke kasir, kita tidak perlu lagi harus melakukan misalnya aktivitas-aktivitas yang, secara umum kita pergi dan bayar cash itu nggak perlu. Contohnya misalnya di sini ada semacam ya contohnya aplikasi misalnya CBG ini. Nah Ina ini juga ada digunakan untuk model pembayaran misalnya untuk BPJS, terus untuk misalnya mengklaim-mengklaim, tagihan-tagihan rumah sakit dengan yang lain. Nah ini contohnya untuk, dari aplikasi tersebut. Selain itu juga ada yang namanya JKN Mobile. Nah, JKN Mobile ini juga hampir sama, atau Jaminan Kesehatan Nasional yang sekarang sudah berubah namanya menjadi BPJS. Di sini ini juga ada aplikasi mobile-nya, ini bentuknya, ini juga hampir sama untuk pelayanan atau BPJS online ini digunakan untuk sebetulnya membantu dalam hal misalnya kita mau mengklaim, BPJS dalam sebuah misalnya kita periksa terus kita mau mengklaim BPJS itu untuk mempermudah, proses-proses yang tersebut. Selain itu juga ada yang namanya aplikasi dokter keluarga. Nah, di sini untuk aplikasi dokter keluarga, sebetulnya hampir sama seperti halnya Halodoc atau misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di online saat ini. Nah, ini hampir sama saja sebetulnya karena aplikasi ini digunakan untuk misalnya membantu misalnya melakukan diskusi, melakukan pemeriksaan, terus, mem jadwal pemeriksaan ketika kita mau konsultasi dengan dokter yang kita inginkan kita bisa mengatur jadwalnya dulu misalnya dengan aplikasi dokter keluarga tersebut. Nah ini, masih jarang sebetulnya untuk digunakan
Tapi bisa digunakan juga, ya tampilannya seperti ini, bisa kalian akses di www.dokterpraktek.net. Ini bisa kalian akses tampilannya seperti ini. Setelah itu, nah ada juga yang namanya Satu Sehat. Nah ini pengembangan dari Peduli Lindungi. Nah awal pengembangannya di waktu zaman Covid sebetulnya Satu Sehat ini digunakan untuk sebetulnya atau mengumpulkan data-data terkait yang namanya vaksin, terutama vaksin Covid. Nah tapi kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan belakangan bahwa banyaknya aplikasi yang dibuat dengan tujuan-tujuan yang sejatinya ketika dikembangkan lagi itu, arah dan tujuannya menjadi tidak terlalu jelas. Kenapa? Salah satunya misalnya Satu Sehat. Sampai saat ini Satu Sehat itu pengembangnya masih, belum terlihat dan saya tahu bahwa kalian juga pasti tidak banyak yang masih menginstal Satu Sehat. Nyatanya bahwa Satu Sehat itu sebetulnya bisa bagus banget penggunaannya seperti halnya misalnya merekap semua vaksin yang ada di Indonesia, tidak hanya Covid doang, atau tidak hanya Covid saja, atau ada beberapa vaksin-vaksin yang lain yang dapat, direkap, datanya di Satu Sehat. Ini bentuknya kalian di dalamnya juga kalian bisa lihat kalian sudah vaksin atau belum, terus kalian bisa mendownload sertifikat vaksin yang kalian miliki. Mungkin untuk, digunakan untuk misalnya ada beberapa hal kalau zaman ketika masih bentuknya Peduli Lindungi ketika kita mau mengunjungi sebuah tempat kita harus melakukan scan barcode waktu itu. Waktu di zaman Covid kita harus melakukan scan barcode untuk bisa, mengakses tempat-tempat umum. Nah, tapi untuk sekarang ketika akses sudah dibuka lagi, tidak dibatasi seperti, waktu lockdown zaman Covid, Peduli Lindungi, atau Satu Sehat itu penggunaannya menjadi tidak terlalu, krusial lagi. Selain itu ada yang namanya Sysrute atau Sistem Rujukan Terintegrasi. Di sini adalah aplikasi dan media informasi yang menghubungkan data pasien dengan, fasilitas-fasilitas kesehatan. Bentuknya, punya Kemenkes ini sysrutekemenkes.co.id. Terus ada juga sistem RS online. Nah ini, sebetulnya membantu rumah sakit sebetulnya dalam melakukan pelaporan-pelaporan pasien dengan cepat. Sebetulnya untuk SIR atau sistem RS online ini hampir mirip sebetulnya dengan RS. Ini bentuknya gini, di sini, ada untuk terkait dengan, pelaporan, data-data pelaporan, itu biar terekam dengan baik, dan bisa diupdate per tahun. Selain itu ada Siranap, di sini juga hampir sama. Waktu Siranap ini dibangun di zaman Covid itu sebetulnya dibuat untuk memantau jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di zaman Covid itu membludaknya pasien akibat, pandemi waktu itu, sehingga ada beberapa rumah sakit yang kewalahan menyediakan tempat untuk pasien. Sehingga data dari, si Ranap ini dibutuhkan untuk memantau apakah ada beberapa rumah sakit yang mungkin masih bisa menangani atau, memasukkan pasien-pasien lagi ketika ada pasien yang membutuhkan, rawat inap. Dan data-data ini juga bisa memantau, di sekitaran pulau-pulau yang ada atau, provinsi yang ada di Indonesia itu jumlah pasiennya yang lagi rawat inap berapa banyak, terutama di rumah sakit nasional atau rumah sakit yang, dikala itu ditunjuk untuk menjadi rumah sakit, untuk menangani Covid. Selain itu, nah ini kita punya beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian sudah sangat familiar, terutama misalnya Halodoc. Nah, kalau kita berbicara aplikasi digital, sebetulnya banyak banget aplikasi-aplikasi yang sudah berada di Play Store maupun App Store. Namun, fungsi dan penggunaannya itu masih, istilahnya itu tidak begitu maksimal. Karena apa? Karena banyaknya pengembang-pengembang yang, ada itu hanya fokus dalam mengembangkan aplikasi kesehatan dengan cara apa? Dengan cara mencontoh aplikasi-aplikasi yang lagi viral misalnya.
Contohnya misalnya ketika Halodoc itu muncul saingannya, yaitu Alodoc. Terus muncul lagi, yaitu Klik Dokter. Sebetulnya ketiga aplikasi ini penggunaannya sama saja sebetulnya. Digunakan untuk misalnya melakukan konsultasi, melakukan pemeriksaan secara online, melakukan misalnya kita meminta resep atau misalnya kita meminta terapi ke dokter, caranya bagaimana dengan berkonsultasi secara online atau melakukan pemeriksaan secara online. Namun banyaknya FOMO-FOMO istilahnya ya, aplikasi atau pengembang yang hanya ikut saja mengembangkan aplikasi-aplikasi serupa. Nah, itulah kenapa banyaknya aplikasi yang terlihat mirip. Nah, selain dari aplikasi-aplikasi yang berupa pelayanan, ada juga aplikasi yang berupa gaya hidup. Seperti apa? Misalnya ini, kalau yang ini masih sama sebetulnya, hampir mirip dengan konsultasi, tapi lebih fokus pada mental health. Dan nah ini adalah aplikasi yang atau aplikasi kesehatan yang ranahnya itu gaya hidup. Tidak dalam bentuk konsultasi, tidak dalam bentuk menyediakan informasi, tapi digunakan untuk eh, gaya hidup. Misalnya saya lari berapa jauh, terrecord, ya itu lebih ke gaya hidup. Nah, gaya hidupnya itu lebih fokus pada gaya hidupnya itu lebih fokus pada eh, orang-orang tertentu. Atau misalnya yang ini. Nah, ini adalah aplikasi yang mana bisa mencatat kalori in atau kalori out pada seseorang. Nah, ini juga hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak banget aplikasi yang serupa di Play Store saat ini. Mungkin kalau kalian nge-share jumlah aplikasi yang ada, mungkin sudah sangat banyak banget dan kalau ditanya saya harus memilih aplikasi yang mana, sebetulnya saya juga sedikit kebingungan. Kenapa? Karena banyaknya aplikasi itu kita harus ngecek satu persatu apakah aplikasi tersebut itu hanya berupa aplikasi yang benar-benar bagus atau aplikasi yang hoax saja. Nah, ini yang menjadi permasalahan di pengembangan atau terkait dengan aplikasi digital karena banyak banget kalau kita bicara tentang informasi digital atau aplikasi digital itu rentan yang namanya penyebaran informasi-informasi yang kurang benar atau kurang pasti. Nah, jadi terkait dengan aplikasi digital itu seperti itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Semoga penjelasan terkait dengan aplikasi digital bisa kalian pahami dan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang perlu didiskusikan, monggo didiskusikan atau ditanyakan lewat chat Telegram.